ウィークエンドの貴重な戦力だ。失うわけにはいかない。行け命令だ、行け。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Mengomentari Kamen Rider Revice episode ke-40. Alurnya sama saja, kita masih dipertontonkan kegemasan sangat maksimal dari kebimbangan dan kebodohan Daiji yang masih merasa bahwa nurut sama Gifu akan mendatangkan kedamaian karena manusia tidak ada harapan sama sekali untuk melawan si Gifu, kata Daiji. Dan juga ketidakmunculan Rizky sebagai sentral yang aneh-aneh aja terus ya, makin episodenya muncul makin aneh. Dalam beberapa kesempatan masih aja nanya ke Daiji dengan pertanyaan basi kayak, Daiji, kamu itu sebetulnya kenapa sih? Basi banget ya. Kayak, aduh gitu. Nanyanya cuma gitu doang gitu. Dia hanya menjelaskan hal yang gitu-gitu aja gitu. Dia nggak memaparkan sama sekali kayak kesempatan mengalahkan Gifu ini kayak gini loh, kayak dengan sel Gifu itu sendiri. Seperti proses Gifford Rex yang dilakukan dari selnya Genta. Itu si Daiji nggak tahu loh gitu. Posisinya gitu bukan Daiji yang nggak bisa mendengarkan apapun yang Iki obrolkan gitu. Ataupun yang Iki omongkan gitu. Tapi si Rizky ini terlalu basi dalam berbicara gitu. Kesel juga sama ini MC yang ngaco gitu. Dari sudut pandang naibnya Daiji yang memfokuskan kesalahan hanya pada Rizky, dia selalu beralasan bahwa kematian demi kematian yang diterima oleh rekannya bahkan rakyat sipil adalah murni kebodohan Rizky yang terus berusaha untuk mengalahkan Gifu. Daiji pikir Rizky ini sangat sia-sia gitu, terlepas dari apapun yang Rizky lakukan. Daiji yang naif tidak berpikir bahwa skenario busuk ini semata-mata hanya keluar dari Akaisi yang ingin mengambil alih dunia lewat kekuatan Gifu. Daiji terlalu bodoh untuk berpikir jernih bahwa sejatinya tidak bakalan ada ketenangan dan kedamaian jikalau tunduk pada Gifu. Waktu masih jadi batu aja kita ingat ya gitu, warga seenaknya diubah gitu jadi Gifterian gara-gara kekuatan dari Gifu itu. Apalagi sekarang dong gitu, mau gimana sih gitu Daiji, mau damai bagaimana gitu. Ararat itu cuma kedok untuk persembahan gitu agar nggak capek-capek mengumpulkan satu demi satu warga sipil gitu. Jadi dengan sistem Ararat aja gitu. Masa Daiji nggak berpikiran ke sana gitu. Makanya gitu ditampung di Ararat, masa gitu Daiji ini apa ya gitu, nggak ada gitu kebaikan yang tercipta dari kejahatan terstruktur, apalagi kalau terus kita track recordnya si Akaisi. Sifat Rizky yang juga nggak punya pendirian dan poin sebagai kakak pertama juga mengesalkan gitu, sok-sokan merasa diri punya tanggung jawab besar gitu di keluarga ataupun apa gitu, tapi nihil aksi. Adapun aksi ya setengah-setengah gitu, toh menjelaskan strategi kenapa dia pede nyerang Gifu aja nggak jelas. Entah positioning dia itu apa gitu, nggak ngerti. Kalau beralasan mungkin kenapa sifat Rizky jadi kayak gitu ya, gara-gara efek kontrak dengan Vice gitu. Ya om, gara-gara dia kan hilang ingatan om, gini-gini ya, tetap aja gitu nggak terlihat bagus. Ini mah emang karakter developmentnya aja yang payah. Terus aneh banget gitu pas Daiji bilang Rizky adalah ancaman terbesar umat manusia. Apa coba, ini nggak berdasar gitu. Kalau misalnya nih gitu si Rizky melakukan murni sesembahan kayak demi melawan gitu ya Gifu dan menumbalkan masa, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Gifu sebelumnya. Toh pas Daiji ngerasa Iki ngebunuh Akemi ya kemarin gitu, kayak scene per scene-nya berantakan gitu. Nggak kayak Daiji ini melihat semuanya ataupun ya satu sudut pandang doang yang disalahkan itu Rizky doang gitu, nggak membuat yakin penonton bahwa Daiji itu bener-bener punya poin utama kenapa menuduh Iki seperti itu gitu. Kacau gitu ya setup ceritanya gitu. Acting si Iki juga aneh ya gitu. Kentaro Maeda kenapa actingnya jadi gini ya? Apa dia keboga jelas ya gara-gara lihat skrip ataupun naskah seaneh ini? Sedikit debat dan teriak-teriakan gitu ya terjadi ya di scene gitu pas Ushijima menetapkan bahwa Daiji ini sebagai musuh. Memang ditampilkan cukup bagus ya acting kebangun antara Ushijima dan Hikaru. Meski ya hanya segitu-gitu aja gitu. Tidak ada narasi dan vibes yang dominan di sini. Oke deh, mari kita lanjut scene ya. Di menit 5:29. Juga sebetulnya Om Hige kayak seneng gitu ada adegan Aguilera yang lebih ke sosok kakak gitu ya. Apalagi menaungi Sakura dan menenangkan Sakura sambil memeluknya gitu. Tetap aja kayak aneh gitu acting Sakura yang duduk sendiri terus bilang tinggalkan aku sendiri, aku sedih Daiji begini. Kayak kurang pas gitu. Menerapkan gestur yang kayak gini tidak menggambarkan masalah yang besar gitu. Meskipun ya kita paham gitu bahwa Sakura adalah remaja cewek, hanya remaja cewek gitu dan juga bungsu gitu. Atau emang ini wajar juga bisa sih, cuma ya kayak
kayak kurang gitu karena ketutup gitu ya. Mungkin sama setup cerita yang sangat wadidaw dan kacau di Revise gitu. Episode ini penuh peluk-pelukan gitu ya. Daiji malah dipeluk kakek-kakek yang menggelikan. Sok-sokan mengaku gitu sebagai keluarga yang mengerti, di mana dunia yang seakan tidak mengerti adalah sisi lain yang jahat, di mana Akaishila yang sebetulnya mengerti Daiji. Walau acting, namun Daiji merasa itu sebuah support gitu, acting di atas acting, acting di dalam acting. Akaishi merasa yang telah hilang dari dirinya sebetulnya adalah naluriah dan hasrat manusia pada umumnya. Cuma ini katanya kembali gitu, karena yang Daiji lakukan ini murni di mata dia. Mana ada sih gitu ya, yang sudah menginstruksikan untuk membantai dan melakukan penyembahan iblis demi kekuatan dirinya sendiri. Terus kayak berkata tentang hati dan kekeluargaan yang tulus gitu, pret gitu, mana ada ya, cuma membangun feel aja gitu agar Daiji kagak kemana-mana dan ngerasa jalan yang ini memang benar. Dan selanjutnya next scene ya, kayak GJ nggak jelas gitu pas Iki dan Vice ini pulang ke rumah nih. Terlihat si Genta dan Yukimi alias ibu bapaknya acting berantem gitu katanya untuk menyadarkan bahwa semua bisa saling mengerti. Terutama masalah yang mendera Daiji dan si Rizky ini. Katanya nih, setelah bertengkar kayak gimana pun, Yukimi ngerasa Daiji akan berbaikan lagi. Iya sih, bisa baikan lagi gitu. Tapi ini kayak gak jelas ya, main lempar-lemparan terus beralasan berantemnya gara-gara makanan lah, ataupun yang Genta minta apa gitu, atau apa sih gitu. Ini kayak kurang penting gitu ya, apa-apaan gitu. Ini aneh gitu, entah kenapa Revise ini selalu ngebold bahwa dunia dalam genting dan memang dalam bahaya. Tapi sering dianalogikan dengan hal yang sangat sederhana, namun sangat tidak efektif gitu, ngerti kan? Ini pertengkaran dan selisih paham Daiji Rizky dengan konteks yang dibangun serius, terus cara penyampaian dan sikap orang tuanya malah dianeh-anehin kayak gini. Gak ada kesannya esok kayak apa ya, tatanan masyarakat esok ini akan hancur gitu atau musnah. Melihat mereka malah nggak ada khawatir-khawatirnya gitu. Dan sungguh aneh melihat semua warga udah dicoba dipindahin ya dari lingkungan sekitar gitu, entah ke Ararat ataupun ke Weekend kah gitu, bisa memilih kan warga ya. Kalian sudah lihat kan betapa kayak udah berapa hari gitu mereka berada di barak pengungsian Weekend ataupun barak menuju Ararat. Tapi ini dua ibu bapak gak jelas ini malah masih ada di rumah, di pemandian air panas gitu, ngapain? Lihat kan Sakura dan Iki aja seringnya nginep di Weekend gitu, di kantor mereka sendiri lah. Ini kenapa ayah ibunya nggak diajak? Backup iblis aja nggak punya kan gitu, mana Genta udah nggak ada hubungannya lagi dengan Veil gitu seperti yang udah diceritakan di episode kemarin-kemarin gitu. Kenapa mereka berdua nekat masih diem di kota gitu? Ini gimana sih sebetulnya setup Revise gitu? Cie masih nanya aja om gimana Revise gitu. Udah tau setupnya ya terjun payung gitu. Padahal udah aja gitu kegiatan di rumah atau shoot di perumahan biasa itu udah aja dihapuskan deh gitu di Revise kali ini gitu ya. Nah Yukimi dan Genta udah aja gitu, padahal pindahin ke Weekend juga. Ngapain ditinggal berdua gitu? Katanya darurat serangan. Kalau tahu gitu mah ya udah aja kayak PPKM level 4 gitu. Waktu apa ya? Udah aja gitu diem di rumah gitu. Warga sekalian nggak boleh keluar rumah. Atau scene rumah masih ditampilin sih, gara-gara ingin nge-shoot mungkin ya. Nge-shoot 1 atau 2 kali doang per satu gambar Iki hilang di foto. Come on gitu, nggak bagus sih ini. Oh ya, next ya, gerbang masuk Ararat juga kelihatan aneh ya gitu. Padahal pas masuk udah lumayan proper sih di dalamnya ya. Ketika Iki detik pertama lihat Daiji udah kelihatan bagus, tapi pas mau masuknya kayak terlihatnya masih ada scene, ada sepeda di situ gitu, kayak aduh gitu. Daiji terus aja gitu bacot manusia dalam bahaya gitu, tapi kerasa ada bahayanya juga enggak gitu. Yang epic dalam episode ini sih jujur cuma satu ya, bagian Akaishi yang mengalahkan Sakura, Hikaru dan Aguilera terus menghabisi Ushijima yang berangkat melindungi Hikaru gitu. Itu aja udah. Dan Om Hige lihat kalian semua malah ingin Hikaru yang mati gitu kan. Dasar kalian ya. Setuju sih Om Hige sama kalian ya. Kenapa revenge drama tidak dibangun dari awal gitu, masih seadanya gitu kalau kita lihat tentang Hikaru. Ini bisa jadi bumbu setelahnya sih, di mana Ushijima dan istrinya tewas gitu alias ibu dan bapak palsu Hikaru. Namun di sini ditonjolkan gitu momen bahwa semua memang terlahir manusia, terlepas dari apapun itu basicnya yang terjadi. Di sini agak merinding sih jujur ya, sumpah ya. Saat Ushijima tewas gitu, semua porsinya pas dan sangat-sangat sedih gitu. Akaishi yang berubah dengan seram dan menakutkan, udah mah emang overpower gitu, nggak berubah juga gitu. Ini datang dalam bentuk gift Dimas, mantep ya. Efek-efeknya lumayan bagus gitu, kecuali pas langit langsung mendung itu sih maksa ya, efeknya nggak perlu sih ya. Hikaru ngeselin sih, bodoh ya, udah tahu lawannya Akaishi. Mau mode Kamen Rider juga ngelawan human formnya deh dari Akaishi belum tentu bisa. Ini malah ngikutin amarah semata dengan skill yang hanya gitu-gitu aja, ecek-ecek. Jadinya ya Ushijima deh yang maju gitu. Ushijima maju gitu dengan perasaan kebapak-bapaannya dia gitu.
pakai nggak bawa Nin Ichibanto ya, dan Nin Shuriken si Ushijima gitu ya, mati lah. Ini danger ya. Dari mulai menit 18 lebih 48, kerasa banget sedihnya sih ini Pak. Jujur ya. 19 Juni 2022. Dilihat di Google adalah hari ayah gitu ya. Terima kasih Ayah Ushijima Tasuke. Anda betul-betul keren banget di episode ini. Terima kasih. Sangat menyedihkan scene Anda ya. Dimulai dari tujuannya yang ingin membalaskan dendam kematian keluarga aslinya, alias kematian istri dan anaknya gara-gara dead man, dan hubungan keluarga yang awalnya hanya sebatas misi aja. Perlahan kedekatan mereka terbangun sampai semuanya saling melindungi Hikaru. Ibu misinya melindungi Hikaru, dan dirinya melindungi juga Hikaru, meski Hikaru dalam bersikap dan bermisi yang bodoh. Asli deh, asli gitu. Ini sedih gitu banget, kerasa. Dimana dia setelah tertembus serangannya Akaishi, masih mengobrol gitu tentang pandangannya dalam kasus Akaishi, di mana dia percaya bahwa suatu saat kedamaian akan satu resonansi dengan kebebasan, tidak ada yang terpisah. Apalah arti kebebasan bila tidak ada yang damai, dan apalagi abadi gitu kedamaian di dalamnya gitu. Sedih ya, sedih banget gitu scene ini. Scene di mana Akaishi melepaskan serangannya dan melihat foto keluarga Ushijima yang jatuh, ini nggak kalah tragisnya gitu, kerasa banget. Narasi mereka berdua di mana Ushijima mengobrol dengan pandangan dan sorot tertimpa kejahatan yang sangat mutlak, melakukan obrolan dengan seorang sadistik dan dalang di balik semuanya. Tanpa dosa, Akaishi menganggap bahwa naluriah seperti ini terlihat sangat menyedihkan untuk orang yang lemah. Noh Daiji, masa makhluk kayak gini, sadis gini ya, sesadis banget ini ya, yang lu bilang sebagai pemberi kedamaian gitu, atau wakil pemberi kedamaian dari Gifu gitu, atau apa ya, jalan lah dibanding lawan Akaishi ini gitu. Manusia ya nggak akan ada masa depan ya di tangannya si Akaishi gitu. Kebebasan tanpa kedamaian itu tidak ada artinya. Dan akan kubuktikan itu. Itu adalah kata-kata sebelum Ushijima tewas. Sedih ya. Menit 20.53 dalam momen tersedih dalam revise bagi Om Hige ya. Entah mengapa ini penggambarannya sangat sempurna gitu. Memikirkan dan ingin memeluk anaknya di akhir hidupnya. Ushijima yang sangat malang. Gitu, feel yang sangat menguras emosi ada gitu. Aneh banget kenapa revise ini tidak seserius ini aja gitu. Di setiap detik ataupun di setiap detailnya ada bagus-bagus banget, ada sampah-sampah banget gitu. Kenapa ya? Terus coba deh dari awal tandemnya memang duet Mori dan juga Kami Horiyuchi gitu ya. Aneh banget kenapa per 4 episode ganti-ganti gitu ya. Per setiap episode ini kadang sama ini, direkturnya ini, writernya ini. Kenapa gitu ya? Nggak dihandle sama 2 orang aja gitu. Entahlah gitu apa yang terjadi dengan Hantaki no Shita gitu ya. Ini series sebetulnya bisa dibuat sebagus-bagus itu ya. Kita skip aja deh gitu melihat capek pertarungan Daiji Ikki yang ya hanya gitu-gitu aja gitu. Ya semoga apa ya, meskipun gitu enggak ganti-ganti writer ataupun director gitu, ada satu orang penanggung jawab yang benar-benar bisa memahami pengennya kemana alur cerita dengan sangat baik gitu. Ya jatuhnya ini nggak efektif kan gitu, ganti-ganti terus gitu ya. Ya pokoknya seperti itu deh gitu. Aduh, celotehan Om Hige semakin banyak aja gitu. Minggu depan ada perintah gitu ya untuk membunuh keluarga Igarashi dari Akaishi untuk Daiji. Nah loh, dan rider dari Demon's Driver yang dikirim George sudah akan di launching ya minggu depan ya. No comment ya intinya. Terima kasih banyak Ushijima Tasuke. Anda sangat-sangat keren di ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ayah.